Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning everybody, and how are you today? I hope you all was fine in your all activity. And today we are going to study and to discuss about one material. And today it's still morning and we are in SMK Dwi Bakti Ciledug. And you know guys, this school, yeah, 50 years ago, I studied to this school. I graduated from this school, I got a job from this school, and now I become a teacher. Now I am a teacher of this school and I'm teaching English. Well guys, today our material is present continuous. Present continuous ini adalah rumus kita yang ketiga. Setelah rumus yang pertama yaitu simple present yang artinya tergantung kata kerja. Kemudian rumus kita yang kedua adalah simple future yang artinya akan. Dan ini adalah rumus kita yang ketiga artinya adalah sedang. Sedangnya sedang apa? Nah, nanti tinggal dilihat tergantung dari verb ing-nya apa. Apakah sedang makan, sedang minum, sedang belajar, dan lain sebagainya. Yang jelas, continuous, meaning-nya itu adalah sedang. Okay, we take a look to definition first. Present continuous, sekali lagi, adalah kalimat untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Pada saat itu juga ketika sedang dibicarakan. Nah, itu adalah namanya present continuous. Okay. And the kinds of present continuous, biasanya setiap rumus itu memiliki jenis verbal dan juga non-verbal. Tapi di present continuous di sini ternyata present continuous hanya memiliki satu bentuk saja, yaitu verbal. Apa penyebabnya? Take a look here. Verbal, ya, sama seperti rumus-rumus sebelumnya, pasti ketemu dengan verb atau kata kerja. Ya, sedangkan non-verbal pasti ketemunya dengan adjective atau adverb. Sekarang kita ambil satu contoh kata adjective, yaitu kata fat. Ya, present continuous artinya sedang. Yuk kita artikan sama-sama. I'm fatting. Saya sedang gendut. Tidak bisa. Ya, tidak ada sedang yang menghubungkan dengan kata sifat. Saya sedang cantik. Berarti biasanya nggak cantik. Nah, seperti itu. Saya sedang baik. Berarti biasanya jahat. Nah, itulah sebabnya maka present continuous tidak memiliki bentuk non-verbal. Ya, ini kita coret di sini. Present continuous has no non-verbal form. So let's focus to verbal. Berarti kita di sini hanya punya satu bentuk yaitu verbal. And take a look. There is positive form, negative form, and interrogative form. 3 bentuk yang biasa kita bahas dalam tenses. Remember, ya, selalu ada subjek di positif dan negatif. Nah, ciri khas dari present continuous ini adalah adanya am, is, atau are. Kemudian bertemu dengan verb ing. Ya, am, is, are, kemudian verb ing. Nah, harus kita tahu penggunaan am, is, are di sini. Kalau am itu untuk siapa? Oke, am itu untuk I. Kemudian is. Is ini untuk subjek she, he, it, dan nama tunggal. Kemudian ada are. Are ini dipakai oleh subjek you, we, they, dan nama jamak. Ya, jangan lupa dan jangan sampai terbalik. Setelah subjek am, is, are, kemudian wajib ketemu verb ing. Nah, dari sinilah maka kita bisa mengartikan sedang. Sedang makan, sedang minum, sedang tidur, sedang belajar, dan lain sebagainya. Ketika negatif, seperti biasa, setelah am, is, are, kita tinggal mengasih note saja di sini. Baru kemudian ketemu dengan verb ing lagi. Artinya saya sedang tidak, saya tidak sedang, saya sedang tidak makan, saya sedang tidak minum, dan lain sebagainya.
Ketika interrogatif, maka am isarnya berubah posisi, dia maju ke depan dan memiliki arti apakah. Apakah dia sedang, apakah kamu sedang, apakah mereka sedang. Nah, seperti itu cara pengartiannya. Jadi kata sedang ini wajib selalu diucapkan, wajib selalu dibawa. Ini dari bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ya, sebelum kita masuk ke bentuknya, contoh bentuknya, sekarang I want you to know and to understand about time signal. Ya, di video-video saya sebelumnya, di simple present punya time signal. Simple future punya time signal. Sama present continuous juga punya time signal di sini. Ya, ada beberapa time signal yang common sekali dipakai, yaitu ada kata now, right now, at its time, at a moment, or at present. Ya, now, right now, at this time, at the moment, or at the present, semuanya artinya satu, yaitu sekarang. Ya, sekarang pada saat itu juga. Ketika diucapkan, ketika kejadiannya sedang terjadi. Maka dari sini semuanya artinya sekarang. Okay, repeat after me. Now. Right now. At its time. At a moment. At present. Okay, time signal. Next, let's go to the first form, positive form. Sekarang kita langsung ke bentuk yang pertama, contoh dari bentuk positif. And I have some word here. Sorry, some sentence. Ada beberapa kalimat di sini. Ya, penggunaan subjek seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa ketika I maka akan ketemu am. Ya. Dan perlu disampaikan di sini penggunaan time signal, the position of time signal. We can put time signal in front of the sentence, and also we can put time signal behind of the sentence. Ya, itu penggunaan time signal ini fleksibel. Ya, take a look at the first sentence. I'm cleaning my class now. I'm cleaning my class now. I di sini ketemu dengan am sesuai to be-nya, kemudian ada kata dasar clean yang sudah ditambahkan dengan ing menjadi cleaning my class now. This is time signal. Now. Artinya apa? Okay. I'm cleaning my class now. The second, right now. Okay, take a look. Posisi time signal sekarang berada di depan, setelah ini di belakang. Right now, she is sleeping in the room. Right now, she is sleeping in the room. Where is my sister? Oh, right now, she is sleeping in the room. Okay. Yeah. Next, they are playing football at this time. They are playing football at this time. Where are they? Oh, they are playing football at this time. Okay. Mr. John is watching the movie right now. Ada nama tunggal di sini, Mr. John. Kalau diganti bisa menjadi he. Maka ini ketemu dengan is. Kemudian watch ditambahkan dengan ing. Mr. John is watching the movie right now. Do you know Mr. John? Oh, yes, I do. Where is he? Oh, Mr. John is watching the movie right now. Okay. The last. Eko and Kim are studying. Eko and Kim di sini adalah nama jamak, bisa kita ganti dengan they. Oke, maka di sini ketemu dengan are. Eko and Kim are studying. Eko and Kim are studying English. Oke. Ya, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan present continuous dalam bentuk verbal positif. Ya, bagaimana dengan bentuk negatif?
let's make the examples about negative form. Well guys, this is our example about negative form. And take a look here. Before we discuss the examples of the sentence, I want you to know about abbreviation. Ya, ini hampir sama pembahasannya di simple present, bisa dicek di videonya. Di sini ada penyingkatan atau abbreviation ketika am, is, dan are akan disingkat dengan not. Bagaimana cara penulisannya? Take a look. Ketika are disingkat dengan not, maka cara penulisannya seperti ini, ya, menjadi aren't. Oke, repeat again, aren't. Ya, aren't. Next, is digabung dengan not menjadi isn't. Isn't. Nah, ketika am digabung dengan not, maka ini tidak bisa atau tidak boleh. Ya. Tidak boleh am digabung dengan not. Amen itu tidak ada. Bagaimana ketika am dengan not mau digabung? Nah, cara penggabungannya itu amnya yang digabung dengan subjek I. Dan not terpisah sendiri. Sekali lagi, am dengan not itu tidak bisa digabung. Ya, mungkin tidak jodoh. Jangan dipaksain. Okay, next, let's go to the example negative form. At the first sentence, I have, my brother is not eating that food. My brother is not eating that food. Second, right now, time signal, my mother is not cooking. Where is your mother? Oh, my mother is in house. What is she doing? Is she cooking? Oh, no, she isn't. Right now, my mother is not cooking. The children are not playing the game. The children are not playing the game. Mr. President isn't speaking English. Mr. President isn't speaking English. Alice and John aren't talking. Alice and John aren't talking. Ya, ini adalah contoh dari bentuk negatif, yaitu konsentrasi kita penempatan not, di mana not itu ditempatkan setelah am is are. Dan artinya adalah tidak sedang atau sedang tidak. Okay, the last, after we know about negative form, let's go to the interrogative form. Interrogative form. Take a look at the example. Okay, before we go to the example, I want you to know about this. This is very simple and easy. Perhatikan. Ketika ada kata kerja yang diakhiri oleh huruf E di belakangnya, ya, maka ketika E-nya satu dan kita mau ubah menjadi bentuk verb ing, maka E-nya harus kita coret. Baru kita tambahkan dengan ing. Ya, make, sini menjadi making, E-nya hilang. Take menjadi taking, drive menjadi driving. Ya, jadi pokoknya intinya ketika ada kata kerja berakhiran huruf E, maka harus dihilangkan E-nya baru ditambahkan verb ing. Berbeda ketika E-nya ada dua, contohnya di sini ada kata see. Ketika E-nya dua, maka jangan dicoret atau jangan dihilangkan satupun. Kita langsung menambahkan dengan ing saja. Dari see menjadi saying. I'm saying you. I'm saying a word. Oke, contohnya seperti itu. Yuk, sekarang kita lihat contoh dari interrogative form. Sekali lagi, artinya adalah apakah? Sedang. Am I teaching English in the school? Am
Am I teaching English in school? Oke. Am di depan, di sini ketemu dengan I. Berubah posisi. Is she going to the market? Where is my sister? Is she going to the market? Oh yeah, she is going to the market. Is he making a glass of coffee for me? Is she making a glass of coffee for me? Kok dia lama kemana sih? Is she making a glass of coffee for me? Is Mr. Bob driving a new car? Wah, mobilnya kayaknya baru nih. Is she driving a new car? Okay. Are you singing? Stop it. Your voice is not good. Are you singing? Please stop it. Your voice is not good. Yeah. Are they doing sport? Are they doing sport? And the last, are Ali and Rudy fishing in the river? Where is Ali and Rudy? Are Ali and Rudy fishing in the river? Yes, they are. Ya, itu adalah contoh penggunaan dari bentuk interrogative present continuous. Ya, ketika pertanyaannya diawali oleh am isar di sini, maka jawabannya hanya 2. Kalau tidak yes, dia no saja. Contohnya ini. Are Ari and Rudy fishing in the river? Yes, they are. Is he going to the market? No, he isn't. Atau kalau yes, she is. Ya, itu cara menjawab pertanyaan yang diawali oleh am isar dari present continuous. Ya, ini adalah contoh bentuk dari interrogatif. Sekarang yang terakhir, yuk kita ketahui contoh dari present continuous dalam sebuah paragraf atau juga dalam sebuah percakapan. The last example, conversation. Take a look. I have a simple conversation here between John and Bob. Yeah, this conversation is at phone. John said, "Hi Bob, what are you doing now?" "Hi John, I'm doing sport in my house." "And what is your father doing?" "He's watering plants." "And your mother?" "She is cooking in the kitchen." "How about your sister? What is she doing?" "She is studying." "John, don't say that you want to pick my sister up." Ha ha ha. Yeah, really simple. Ini contoh sederhana di sini, ada pertanyaan sedang apa dijawab. Sedang apa dijawab, sedang apa dijawab. Karena memang sekali lagi contoh dari present continuous itu adalah untuk menceritakan kegiatan yang pada saat itu juga sedang terjadi. So, well guys, we have discussed all about the form of present continuous, positive, negative, and interrogative, and also the example of conversation. I hope you understand about these tenses because these tenses is really simple and easy, and I hope also you can apply in your daily activity. And thank you very much for watching my video, and wait the next video about present perfect, karena untuk memahami bahasa Inggris sekali lagi harus berurutan bertahap. Dari present continuous, dari simple present, kemudian simple future, yang ketiga adalah present continuous, and the next video is present perfect. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.